Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Salsabila akan mengenalkan Anda pada perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum pada perhitungan, saya akan mengenalkan Anda pada ruang lingkup PPh pasal 21. Jadi, pasal 21 adalah pemotongan pajak pegawai. Majikan akan memberikan gaji sebelum gaji itu diberikan. Kemudian, majikan akan memotong PPh. Pemotongan PPh pasal 21 ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 dibagi dua. Yang pertama adalah pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang umum dan tidak bersifat final. Yang kedua adalah pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Kemudian, pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final yaitu yang pertama adalah PPh pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang terdapat pada PP 68 tahun 2009. Sedangkan yang kedua, PPh pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya berupa honorarium dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang terdapat dalam PP 80 tahun 2010. Selanjutnya, ada ruang lingkup pemotongan PPh pasal 21 yang meliputi tiga hal. Yang pertama adalah pemotongan PPh pasal 21 yang memberikan penghasilan adalah pemberi kerja yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, bendahara pemerintah yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, dana pensiun, dan badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa dan penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Kemudian, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yakni wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Kita masuk kepada pemotongan PPh pasal 21 yang terdapat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa pemotong PPh pasal 21 terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah memberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah atau sampai bendahara desa. Ketiga, dana pensiun, dana penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir adalah penyelenggaraan kegiatan. Kelima pemotong tersebut jika memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka wajib potong PPh pasal 21 sesuai ruang lingkup jenis penghasilan, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, apapun namanya. Pada umumnya, jika penerima penghasilan, yakni subjek pajak penerima penghasilan, yang membedakan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 26, yaitu orang pribadi dalam negeri atau WPOPDN, maka terdapat dalam pasal 21, dan badan dalam negeri atau WP Badan DN, maka pasal 23, dan
wajib pajak luar negeri atau yang disebut WPLN, maka terdapat di pasal 26. Pemotong wajib membuat bukti potong. Jika pegawai tetap maka dibuatkan bukti pasal 1721 AI, maksudnya A1 yang dibuat setahun sekali. Selain pegawai tetap dibuatkan bukti menggunakan 1721 6, tetapi jika final maka menggunakan 7217 dalam angka Romawi. Pasal 21 Undang-Undang PPH sekarang tidak hanya untuk pegawai. Secara umum, pihak yang dipotong oleh pemberi penghasilan ada 4. Yang pertama adalah pegawai, dan kedua mantan pegawai atau pensiunan, ketiga bukan pegawai, dan keempat peserta kegiatan. Dan pegawai akan dibagi menjadi 2, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sedangkan pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang kedua, pegawai tidak tetap, disebut juga dengan tenaga kerja lepas, yakni pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaannya yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi pekerja. Selain itu, ada juga yang namanya pensiunan. Pensiunan ini adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Kemudian yang terakhir ada pula bukan pegawai, yakni orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan pemerintah dan permintaan dari pemberi penghasilan. Ketentuan PPh 21 bukan pegawai membedakan imbalan kepada bukan pegawai dalam 2 kategori. Pertama adalah yang bersifat berkesinambungan, dan kedua adalah tidak berkesinambungan. Berkesinambungan berarti imbalan yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Sedangkan tidak berkesinambungan adalah imbalan yang dibayar atau terutang hanya 1 kali saja dalam setahun kalender. Sedangkan bagi penerima penghasilan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 120% lebih tinggi. Bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21 bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan? Cara pertama adalah menghitung PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan. Memperoleh PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dan dikurangi PTKP dalam 1 bulan, lalu kemudian dikali dengan tarif pasal 17. Kemudian cara kedua adalah menghitung PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak menerima PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Kemudian cara ketiga adalah menghitung PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dalam kurung dan dikali lagi dengan tarif pasal 17. Baik, cara penghitungan ini menerapkan
tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi pendapat tidak kena pajak atau yang disebut PTKP per bulan. Kepada contohnya, yang pertama adalah Delima merupakan pengajar di sebuah bimbel bernama PT Harus Pintar, semua dengan bayaran sebesar 6 juta. Berapa PPh 21 yang harus dibayar Delima? Yang harus memiliki NPWP. Jadi pertama-tama itu kita harus menghitung besarnya PPh 21 terutang dengan NPWP. Dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dalam kurung dan akan dikalikan lagi dengan tarif pasal 17. Jadi penjabarannya adalah 50% dikali penghasilan brutonya yakni 6 juta dalam kurung dan akan dikalikan lagi dengan 5% dan hasilnya adalah 150.000 dan dilanjutkan lagi dengan menghitung apabila Delima tidak memiliki NPWP. Jadi dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dalam kurung dan dikalikan lagi tarif pasal 17 dan dikalikan lagi 120%. Dengan penjabaran 50% dikali 6 juta dalam kurung dan dikalikan lagi dengan 5% dan dikalikan lagi dengan 120% karena tidak memiliki NPWP dan hasilnya adalah 180.000. Jadi Delima harus membayar di tempat bimbelnya itu sejumlah 180.000. Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan fee atau bayaran sebesar 450 juta dari PT Manis Manja. Pertama kita akan hitung perhitungan dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21. Dengan jabaran 50% dikalikan 150 juta akan dihasilkan 225 juta. Kemudian menghitung besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar 5% dikalikan 50 juta rupiah dan akan dihasilkan 2.500.000 rupiah. Kemudian mengalikan 15% dengan 175 juta rupiah akan dihasilkan 26 juta rupiah 250.000 dan akan ditambahkan 2.500.000 dengan 26 juta 250.000 yakni 28.750.000 rupiah. Kemudian dalam tahapan terakhir kita akan menghitung dalam hal Toga tidak memiliki NPWP, maka besarannya PPh pasal 21 akan terutang menjadi sebesar, karena dia tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%. Kemudian dikalikan 5%, dikalikan lagi 50 juta rupiah dan akan dihasilkan 3 juta rupiah. Kemudian mengalikan 120% dikalikan 15% dan dikalikan 175 juta rupiah dan akan dihasilkan 31.500.000 rupiah dan akan menambahkan 3 juta rupiah dengan 31.500.000 rupiah dan hasilnya adalah 34.500 rupiah dan itu adalah yang akan dibayar oleh Toga Marolop Simanjuntak.